Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Setelah kemarin kita membahas huruf-huruf yang dibaca tafkhim pada sebagian keadaan dan dibaca tarqiq pada sebagian keadaan yang lainnya, insyaallah pada pertemuan ini kita akan bahas materi akhir dari bab tafkhim dan tarqiq, yaitu mengenai keadaan-keadaan huruf ra. Huruf ra ada 3 keadaan, yaitu huruf ra yang tafkhim, huruf ra yang tarqiq, dan huruf ra yang boleh dibaca tafkhim ataupun dibaca tarqiq. Huruf ra tafkhim. Ra yang dibaca tafkhim ataupun dibaca tebal ada pada 8 keadaan, yaitu pertama, huruf ra yang berharokat fathah. Contoh, Rabbana, marada, rogoda. Kedua, huruf ra sukun yang sebelumnya huruf berharokat fathah. Contoh, yarfa', aryam, arba'in. Ketiga, huruf ra yang dibaca sukun karena waqaf, yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun selain huruf ya, dan huruf sebelum sukun itu huruf yang berharokat fathah. Contoh, al-hashr, wal-asr, innal amr. Keempat, huruf ra yang berharokat dhammah. Contoh, nasrullah, yubsirun, ruziqu. Kelima, huruf ra sukun yang sebelumnya huruf yang berharokat dhammah. Contoh, faman yakfur, zurtum, wa qur'ana. Keenam, huruf ra yang dibaca sukun karena waqaf, yang sebelumnya huruf yang bertanda sukun yang didahului huruf yang berharokat dhammah. Contoh, hur, khusr, wala yuridu bikumul usr. Ketujuh, huruf ra sukun yang sebelumnya huruf hamzah wasal. Contoh, amirtabu, alladhi irtada, waruka'u. Kedelapan, huruf ra sukun yang sebelumnya huruf yang berharokat kasrah, dan setelahnya huruf isti'la yang tidak berharokat kasrah. Contoh ini hanya ada pada 5 tempat di dalam Al-Quran, yaitu wa irusoda, mirusoda, firqah, kirtos, labil mirusod. Demikian. Huruf ra tarqiq. Huruf ra yang dibaca tarqiq ataupun tipis ada pada 4 keadaan, yaitu yang pertama, huruf ra yang berharokat kasrah. Contoh, rijal, mari'a, warizqun karim. Kedua, huruf ra sukun yang sebelumnya berharokat kasrah dan setelahnya bukan huruf isti'la. Contoh,
syid'ah, la syidhimah, fir'aun. Ketiga, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf bertanda sukun yang bukan huruf isti'la, dan huruf sebelum sukun itu huruf yang berharokat kasroh. Contoh, az-zikr, as-sihr, asy-syi'r. Yang keempat, huruf ro sukun yang sebelumnya huruf ya sukun. Contoh, wal-hamir, dzalika khair, la dhair. Demikian. Boleh dibaca tafkhim atau tarqiq. Ro sukun yang ada di tengah kata setelah huruf yang berharokat kasrah asli dan setelahnya huruf isti'la berharokat kasrah, yaitu lafaz firqin. Lafaz ini dalam Al-Quran hanya ada pada satu ayat, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 63. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Alasan mereka, para ulama tajwid yang mentarkikan, adalah melihat kepada kasroh yang sebelum huruf ro sukun, tanpa melihat kepada huruf isti'la yang ada setelah huruf ro. Karena huruf isti'la ini berharokat kasroh, dan harokat kasroh menjadikannya pada posisi yang lemah, derajat tafkhim. Oleh karena itu, tarqiq lebih sesuai dalam keadaan demikian. Sedangkan alasan mereka yang mentafkhimkannya adalah melihat kepada huruf isti'la yang ada setelah ro sukun, tanpa melihat harokat kasroh yang ada sebelumnya atau kasroh yang ada pada huruf isti'la tersebut. Inilah pendapat yang dipilih Imam Ibnul Jazari dalam kitabnya An-Nashr. Demikian akhir dari pembahasan tafkhim dan tarqiq. Akhukum fillah, Abu Fauzan.